Lah mereka mengatakan dengan alasan bermacam-macam, mengatakan ini lebih hebat Jakarta, tanah mahal. Di sana ngapain tempat jin buang anak, sampai ada kata-kata monyet. Ini kan sudah biadab ini. Justru saya melihat yang duduk di depan itu kemarin konferensi, itulah monyet-monyet yang sebenarnya. Monyet-monyet yang sok intelek, sok elit, sok... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Lagi-lagi dengan cara licik dan busuk diperankan oleh salah satu caleg gagal bernama Edi Mulyadi yang katanya wartawan senior, tapi bagi saya itu wartawan sampah. Masa wartawan kok isinya hoax semuanya, pembicaraannya nggak ada dasar, nggak ada kebenarannya. Pertama, dia sudah membuat berita bohong waktu kejadian kalau nggak salah itu kilometer 50. Terakhir ini saya dengar di konferensi persnya begitu berapi-api, dikelilingin gerombolannya. Saya yakin itu mereka sudah sepakat Pak. Mereka ingin menghinakan Jokowi lah, ingin menghinakan negara ini, ingin menghambat kemajuan negara ini. Mereka tidak ingin melihat Indonesia ini maju di pundak Jokowi. Mereka mengatakan pembangunan ibu kota baru itu dengan tuduhan serampangan macam-macam sampai menghinakan daerah lain. Apa sih, perpindahan ibu kota baru itu bukan hal yang aneh. Di banyak negara sudah melakukan. Malaysia, Australia. Kan pemerintah itu juga melihat kondisinya. Jakarta ini memang sudah nggak layak untuk dijadikan ibu kota. Karena trafiknya antara departemen dengan departemen nggak bersatu. Akhirnya memakan waktunya banyak. Lah, dengan banyak tempat ini akan terjadi kolusi. Kalau andaikan di satu tempat, itu akan terkontrol. Dan kemajuan negara itu akan lebih pesat. Presiden mudah lebih mengkontrol karena di satu area. Lah mereka mengatakan dengan alasan bermacam-macam, mengatakan ini lebih hebat Jakarta, tanah mahal. Di sana ngapain tempat jin buang anak, sampai ada kata-kata monyet. Ini kan sudah biadab ini. Justru saya melihat yang duduk di depan itu kemarin konferensi, itulah monyet-monyet yang sebenarnya. Monyet-monyet yang sok intelek, sok elit, sok hebat. Ini kan Indonesia mau berkembang. Apa salahnya ibu kota dipindah ke juga Indonesia juga? Itu Kalimantan juga Indonesia. Justru ingin mengembang, ingin apa? Membangun di daerah lain. Jangan cuma itu konsentrasi di Jawa. Saya setuju aja tuh pemerintah itu. Oh, DPR sudah menyetujui ya. Harusnya si Edi ini kalau sebelum bicara dipahami dulu konteksnya. Karena Anda mewakili wartawan katanya senior. Ini Anda apa? Yang kalau yang ngomong orang awam atau siapa, saya nggak ada masalah. Ini wartawan yang harusnya bisa membidangi, tahu masalahnya. Apa yang dibicarakan dia tuh harus tahu masalahnya. Ini Jokowi bukan main-main, mengatakan sampai membawa-bawa nama Prabowo, sampai membawa jabatannya jenderal dengan bahasa yang nggak pantas, teriak-teriak, mengatakan seperti macan yang mengeong. Saya tahu tuh, omongan Anda itu penghinaan loh. Anda ingin menghina aja. Anda lihat dong, jangan Anda pikir tuh di kabinet Jokowi itu semua bodoh. Prabowo itu juga bertindakan kebaikan. Kenapa Anda serang Prabowo-nya? Emang negeri ini kalau ada ibu kota baru mau perang apa? Kok harus kaitannya dengan Menteri Pertahanan semuanya? Dan Jokowi sudah bicara, pasti semua ada kabinet bicara. Dan ini sudah diselesaikan. Jokowi satu periode Jokowi itu sudah super spektakuler bagi saya. Bisa menasionalisasi semua aset-aset yang dikuasai oleh asing seperti Amerika, Prancis, semua sudah. Kok ini hari Anda ribut? Yang saya sedih itu apa? Kok bisa Anda keluar mulut dengan bahasa keras, melecehkan etnis di Kalimantan tuh? Sepertinya mereka itu tidak bisa dibangun. Sepertinya mereka itu, maaf ya, generasi gagal, nggak mungkin dibangun, primitif, macam-macam gitu. Jadi saya sedih hal, saya tahu ini gerakan Anda nih ada gerakan pesanan. Yang pasti pesanan apa? Orang-orang yang anti Jokowi. Ini harus disikapi. Kalau yang pertama kilometer 50 aja saya juga nyayangkan kok pemerintah nggak ambil tindakan. Kalau ada orang salah ngomong, bagi saya nggak ada masalah. Ini bukan salah ngomong, ini sudah dibikin siasat. Ingin menggiring orang ke dalam kejahatan dengan dalil-dalil fitnah. Kenapa saya bilang fitnah? Omongan dia itu semua nggak ada yang benar. Dia mengatakan nanti gimana orang di mana ada mau orang sini tinggal sana, nggak ada masalah. Yang pemerintah cuma ingin membawa ASN loh. Orang mau tinggal di sini Jawa, ditinggal aja Jakarta. Justru mungkin kalau Anda ini kalau besok jadi ibu kota baru, Anda dilarang masuk sana. Karena apa? Anda sampahnya, Anda pengganggunya. Lah saya mintalah pihak kepolisian ini sikapin. Kenapa? Sudah banyak unsur kesalahan di situ. Melecehkan etnis sendiri, terus mengatakan Prabowo apapun dia juga Menhankam, Menteri Pertahanan. Perlu dengan bahasa sopan, sampai mengatakan macan meong. Ini sudah bahaya. Terus dengan dalil semuanya fitnah tuduhan.
Belum lagi dibumbui oleh gerombolan nih badut-badut politik yang dimainkan oleh Rizal Ramli CS yang berasa paling ahli ekonomi, ahli segalanya. Bagi saya tuh nggak ada apanya. Kenapa? Anda cuma dalil fitnah. Anda mengatakan ini nanti akan terjadi, Cina tinggal di sana. Pak, Mbok ngomong tuh pakai otak, Pak. Bapak kalau mau emosi, yang diatur dong. Masa Cina mau pindah ke sana? Anda pikir Cina itu negara miskin loh? Dia negara besar. Ngapain dia juga maksa kemari? Dia negara maju, kelebihan duit. Bukan mau cari makan di sini. Dia ingin memajukan semua negara supaya saling membangun, saling menguntungkan. Cina bagaimana besar kalau negara lain yang tidak besar tidak terjadi transaksi dagang. Jadi saling mendukung untuk memajukan. Lah inilah Cina. Beda kalau Amerika hanya ingin mengeruk aja. Mengeruk dibawa ke sana. Contoh Freeport, ambil sana emasnya. Belum lagi kelapa sawit. Ini kan sudah dikelawan oleh Jokowi. Anda dulu juga koar-koar waktu Jokowi bangun infrastruktur. Anda bilang macam-macam, kita nggak makan infrastruktur. Sekarang Anda sudah menikmati. Selesai infrastruktur, Anda bicara Freeport. Wah ini nanti gimana? Sekarang udah selesai, Anda diem. Sepertinya di mata Anda tuh Jokowi itu tidak ada baiknya. Sekarang ini saya yang merasakan semua bangsa ini. Banyak perubahan baik. Ada BPJS, saya merasakan ada keluarga saya sakit. Sampai saya menangis. Kalau nggak ada BPJS saya nggak tahu mau kemana. Nggak sedikit tiap hari harus ke rumah sakit dengan biaya besar. Pernah saya coba, saya nggak pakai BPJS, itu sekali periksa darah aja 1 juta. Ternyata Pak, masih banyak periksa darah tiap seminggu sekali. Ini kan anugerah semuanya. Mungkin kalau Anda Pak Rizal Ramli kan orang kaya raya, banyak yang Anda terima duit. Mungkin Anda nggak menggunakan BPJS, tapi kan Anda menggunakan jalan tol. Anda nggak malu itu. Saya yakin cuma dominan jalan tol kerjaan Jokowi. Harusnya Anda jangan lewatin dong kalau Anda nggak suka. Harusnya Anda tuh gentleman kok. Kalau Anda benar-benar NKRI, Anda puji Jokowi yang baik. Tapi Anda nggak pernah puji, cuma Anda cari-cari fitnah. Rakyat nggak percaya. Jangan jadi munafik lah. Anda ini kalau saya lihat apa? Oposisi oplosan loh. Anda tuh bicara sama kentut nggak ada beda. Jeplak aja, nggak ada kebenarannya sama sekali. Mbok mikir lah Pak. Heran lama-lama Pak. Anda ini dinasihatin oleh rakyat. Saya ini bukan ahli ekonomi, tapi saya bisa menakar ilmu Anda. Ternyata ekonomi Anda itu bukan ekonomi sebenarnya mungkin. Anda cuma dengki aja. Jokowi membangun, Anda persulit. Jokowi ingin mewariskan kepada generasi depan lebih baik. Yang Anda sekarang juga menikmati itu hasil kerja Jokowi. Tapi nggak ada disebut. Anda serang Anda nih. Seperti nanti ada Cina. Kok Anda sentimen betul sama Cina? Kalau saya pribadi, saya lebih bersyukur Indonesia itu apa? Berkiblat ke Cina. Kenapa saya bilang begitu? Ada buktinya. Dia sudah membangun di Afrika, Suriah, di Arab. Tidak ada Cina pakai politik. Dia membangun di mana tempat. Anda kok keluar-keluar seperti lihat Cina itu lihat setan. Anda yang setan mungkin. Anda setan yang dibayar oleh Amerika. Kenapa? Saya boleh dong curiga Anda dibayar. Kok begitu singit Anda? Apa sih salahnya Cina? Buktiin ayo apa? Sampai Anda bilang nanti ibu kota baru dipenuhi orang Cina. Siapa mau pindah kemari Pak? Siapa mau pindah kemari orang Cina? Jangan Anda tuduh sama pangan. Ini kan sudah fitnah besar Anda. Sudah berapa kali Anda fitnah? Dulu waktu sana Sarumpet Anda juga fitnah. Mana ada operasi seperti gini? Ternyata Anda kadrun. Sekarang Anda mau ulangi lagi. Anda tuduh-tuduh Cina. Pak, yang ada di pemerintahan Jokowi itu sudah tahu Pak caranya. Ada sistemnya. Jangan Anda serampangan bicara. Lebih baik Pak, Anda bersihkan hati Anda. Jadi Anda bisa melihat kebaikan. Kalau Anda terus tiap hari dengki, Anda semua melihat semua itu jelek. Sebaik apapun Jokowi melakukan di mata Anda itu jelek. Inilah kalau orang sudah hatinya kotor. Jadi saya bilang ini seperti Edi Mulyadi ini bagi saya ini sudah kelewat kurang ajar. Dihinakan etnis. Nggak usah suku Kalimantan. Saya yang Jawa juga di sini, saya juga tersinggung. Itu saudara saya. Apa sih? Kok Anda banggakan Jakarta? Tanah mahal, orang yang lebih hebat. Tangkap itu semua yang duduk di meja itu. Karena mereka sepakat tuh. Mereka buat statementnya apa? Atas kesepakatan bersama. Tangkap itu semua, jangan kurang ajar. Petatang, petenteng, ketawa. Terus meminta maaf, nggak bisa selesai minta maaf. Kalau kesalahan Anda personal, saya maafkan. Ini kesalahan Anda bukan personal. Anda sistematis di sini. Dengan petata, petenteng yang ngata-ngatain. Seperti di Indonesia cuma yang pinter Anda. Minta maaf juga, terus dengan gayanya seperti tidak ada penyesalan. Seperti mau, ya apalah. Kayak unsurnya kayak terpaksa aja lah. Kalau orang sudah teror Anda minta maaf, itu bukan minta maaf. Jadi setelah Anda dapat tekanan, Anda takut baru minta maaf. Ini licik Anda. Anda cuma ingin menghindar dari kesalahan fitnah Anda yang Anda lakukan menghinakan. Janganlah Anda begitu. Jokowi ini sudah the best bagi saya. Membangun bangsa ini. Jadi sudahlah, nggak usah dipermasalahkan tentang pindah ibu kota. Masih di Indonesia juga. Kalau Anda mau permasalahan, andai kan kalau ibu kota Jakarta pindah ke Brunei, atau ke Australia itu boleh, dan itu nggak mungkin. Pernah ada ucapan dari Nur Wahid kalau nggak salah,
Kok sampai hanya memindahkan ibu kota membangun lebih baik, Anda mau referendum? Apa masalahnya kok harus referendum ibu kota? Kayak seperti negeri ini chaos kalau dipindahin ke sana. Ini membangun, Pak, bukan merusak. Nah, ini saya lihat ada mata rantai PKS nih. Saya setuju dipindahin, biarin besok. Jadi di Jakarta itu apa? Tidak ada gerombolan menjual agama. Suruh demo kalau besok ibu kota sudah pindah Kalimantan. Demo tuh, taruh di Menteng, biarin aja. Tidak bakal demo. Ini saya tahu nih, ada kepentingan politik jahat lah. Politik setan berselubung agama. Ingin negeri ini diganggu terus agama. Anda keluar-keluar, Anda hinakan orang. Kalau Anda dari hati yang bersih, Anda nggak emosi. Kalau Anda hati yang bersih, Anda nggak caci maki. Sampai Anda bilang Prabowo macan meong, Anda bawa lagi jenderal-jenderalnya, terus Anda lecehkan daerah lain. Ini bukti Anda ada munafik. Ada sesuatu yang Anda ingin ganggu. Anda ingin mengambil manfaat untuk menjatuhkan pemerintah supaya nanti suara Anda naik di mata kadrun. Pokoknya saya bilang apa? Satu partai yang saya khawatir di negeri ini jadi besar hanya PKS. Karena ini bagi saya virus di NKRI. Jadi kita lawanlah apapun. Dan saya minta semua inilah, marilah kita bersatu bangsa ini. Kita lawanlah. Seperti kemarin kejadian pengusiran terhadap Haikal Hasan, itu saya hancungin jempol. Pokoknya apapun, saya bukan menolak orang berpendapat. Tapi kalau orang itu pendapat, ingin terus menggesek-gesek negara ini ke agama, mau bawa-bawa 212. 212 ini gerakan sesat, bertopeng agama. Besok-besok kalau ada misalnya di daerah lain, usir tuh Haikal Hasan. Jangan takut. Ini semua yang membawa gerbong 212 ke daerah-daerah lain, saya minta daerah lain, usir juga. Kenapa? Ini pengkhianat. Negara ini akan terus dibawa ke masalah agama, akan diseret-seret untuk kepentingan mereka. Jaga NKRI ini, jangan Anda jual murah negara ini. Sudah banyak pahlawan yang mati berdarah-darah untuk mendirikan NKRI yang bineka. Jadi jangan diusik-usik dengan suku, agama apapun. Kita harus bersatu. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum.